Tidak ada. Oke? Saya mau turun. Anda orang yang sengaja memperkeruh ini. Anda bikin lembaran kebaru. Saya berdoa Anda Tuhan membuat Anda bertobat. Anda kesombongan Anda terlalu tinggi. Anda suka menghujat Islam. Sekarang Anda menghujat saya. Jadi pertanyaan saya sama kalian. Kalian setuju nggak? Sebentar dulu. Saya masih ngomong dong. Aduh. Saya tanggapi dulu. Matius 26 ayat 4. Berarti itu rencana siapa? Aduh. Pak, dijawab dari tadi loh. Saya tanya. Yo dari tadi ya sahabat, kau yang tidak jawab saya kiamat. Kalau keras-keras suara oke lah. Silakan, keras-keras suara sudah. Kalian ini gimana sih? Jangan. Ya sudah keras suara silakan. Kau ngomong keras-keras suara silakan. Kok Pak Bom emosi? Bu, kau yang emosi dong. Dari tadi saya diam dong. Gimana sih? Hanya mengulang Pak. Iya sabar dulu. Tadi kan saya santai dong. Saya sudah santai kalau berarti kalian anak muda. Kan Matius 26 ayat 4. Iya, sebentar dulu. Pertanyaan saya, dengar ya pertanyaan saya. Dengar pertanyaan saya. Loh kok malah Tolong. pertanyaan dijawab Pak? Matius 26. Saya akan jawab. Tadi kan saya sudah jawab barusan itu. Saya sudah jawab dengan aduh. Kata rencana. Ada kata rencana. Ya sudah, kau ngomong dulu. Saya diam dulu. Kau ngomong dulu sudah. Loh, ini saya sudah selesai Pak. Saya mau jawab bagaimana kalau kau ngomong? Kalau kau nggak kau turun saja sudah. Siapa? Pak. Begini kiamat. Aduh. Saya mau ngomong jangan potong dong. Saya minta Bapak. Ya diam. Bisa di-mute nggak? Bisa di-mute nggak? Bisa di-mute nggak tidak? Bisa di-mute nggak? Diam kau. Diam ya. Kau kan bertanya, saya sudah jawab. Belum. Kan, aduh, turun sudah. Kau mau ribut-ribut dan saya ribut, turun saya sudah, turun. Kau biasa turun aja udah. Saya nggak suka ribut-ribut di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta jangka bagi dan para pengikut Kristus yang setia, kita melihat bagaimana video di mana Pak Bom meminta supaya orang Islam menangkap kiamat ya. Nah, Pak Bom terpancing emosi Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan daripada kiamat, dan Pak Bom merasa dipojokkan atau hal-hal seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya apapun itu tidak perlu kita mengeluarkan kata-kata seperti tersebut. Tidak perlu mengeluarkan nada-nada dengan penuh ancaman, hal-hal yang tidak perlu kita sebutkan, hal-hal yang tidak perlu kita ucapkan. Itu menurut saya sangat tidak pantas. Itu menurut saya sangat tidak perlu, apapun alasannya. Apapun alasannya, mau emosi kita dipancing, mau dia memperkeruh suasana, mau bagaimanapun, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di TikTok, nggak selesai-selesai. Terus berlanjut. Tiap saat, pagi, siang, sore, malam. Itu terus Bapak Ibu. Sangat lucu sekali. Ya, sangat lucu sekali. Nah, ketika kiamat mengatakan salam dor. Pak Bom terpancing emosi. Sehingga Pak Bom mengatakanlah hal-hal seperti yang kita dengar Bapak Ibu. Nah saudaraku, saya ingin membacakan firman Tuhan kepada kita semuanya. Firman Tuhan ini sangat sering sekali kita baca. Sering sekali kita dengar. Dan sangat sering diulang-ulang oleh banyak pendeta, oleh banyak gembala, dan oleh para hamba Tuhan, serta oleh para penginjil. Termasuk firman Tuhan ini sangat sering diulang-ulang oleh para apologet. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudaraku, apakah firman Tuhan yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering diulang-ulang, firman Tuhan yang sama, apakah kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Atau itu hanya sebatas bacaan kita, sebatas khotbah kita, sebatas penyampaian kita, kita tidak pernah mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudaraku, firman Tuhan apa yang ingin saya bacakan? Di dalam kitab Korintus 13, yang pertama dimulai ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini judul perikopnya Bapak Ibu, kasih. Di dalam kekristenan kasih itu paling utama. Kasih itu harus dikedepankan. Apa-apa kasih.
yang harus dikedepankan, yang harus dihidupkan, dan yang harus dilihat oleh orang-orang di luar sana. Kita jangan memperkatakan firman Tuhan apabila kita tidak punya kasih. Jangan kita mengaku diri kita pengikut Kristus kalau kita tidak punya kasih. Jangan kita mengaku hamba Tuhan pendeta kalau kita tidak punya kasih. Jangan kita merasa orang yang sangat hebat, sangat pintar. Kita hebat dalam bernubuat, hebat dalam berkata-kata, hebat dalam mengajar, hebat dalam pelayanan, hebat dalam penginjilan, hebat dalam pengembalaan. Apabila kita tidak punya kasih, itu semua jangan pernah kita sampaikan ke publik. Dan jangan pernah kita perlihatkan apabila kita tidak memiliki kasih. Nah Bapak Ibu, ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, saudaraku. Ini luar biasa ajaran. Ajaran firman Tuhan mengajarkan kita, mendidik kita. Kita harus menghidupkan kasih, harus mengedepankan kasih. Kita memiliki iman yang sangat sempurna karena kita bisa memindahkan gunung dari gunung ini kita pindahkan ke sana. Tapi bila kasih kita tidak punya, Alkitab mengatakan tidak ada gunanya. Ini saudaraku, kita mengatakan aku ini pengikut Kristus, tapi kasih orang tidak melihat itu pada kita, orang akan cemooh kita, Bapak Ibu. Kita pengajar, apabila kita tidak punya kasih, kita tidak memiliki kasih, orang tidak akan menganggap kita akan dihina, diolok-olok oleh banyak orang. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini luar biasa Bapak Ibu, perkataan Paulus yang dikirim kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan ayat ini berbicara kepada kita. Apakah kita mengedepankan kasih? Apakah kita menghidupkan kasih? Atau ayat ini hanya sekedar bacaan? Hanya sekedar kita dengar? Hanya sekedar kita sampaikan? Tetapi tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, ayat selanjutnya Bapak Ibu. Kasih itu sabar. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Ayat yang kelima. Ia tidak akan melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kasih. Kasih itu tidak pendendam. Bukan pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan tidak melakukan hal-hal yang sudah saya bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang kelima ini, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Pengajaran Alkitab mengajarkan kita semua hari-hari ini, Bapak Ibu, harus kita terapkan. Dan ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iblis bermain, memperkeruh suasana, menghasut para apologet, sehingga para apologet tercerai-berai, sehingga lupa melakukan amanat agung, lupa melakukan apa yang semestinya dilakukan. Saya lihat di TikTok Bapak Ibu, tidak sudah-sudah, tidak selesai-selesai. Sudah beberapa hari itu terus yang dibahas. Ya, diketawain oleh RT sebelah, diketawain oleh para polemikus. Meminta orang supaya menangkap ini, bla 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 dan sebagainya. Membuat terkotak-kotak, membuat ini pengikut ini, itu pengikut sana. Lupa kita ini adalah pengikut Kristus. Lupa kita bercermin pada Kristus. Lupa kita bercermin pada Alkitab. Lupa kita menghidupkan apa yang setiap saat kita sampaikan. Inilah yang dimakan dengan kasih. Dan itu kita tidak pernah menghidupkan. Nah Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi ayat yang kelima. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima saya bacakan sekali lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia mempunyai segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuatan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna tidak yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini Bapak Ibu yang luar biasa, ya. Mari kita tinggalkan sifat kanak-kanak kita. Kita tinggalkan sifat yang tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan kasih yang tertulis dalam kitab Korintus 13. Judul prekomnya adalah kasih. Bapak Ibu baca lagi nantinya. Ya, setelah Bapak Ibu baca, renungkan. Kita sama-sama membaca. Tidak ada yang hebat di antara kita, tidak ada yang pintar di antara kita, dan tidak ada gunanya itu semuanya apabila kasih itu tidak kita hidupkan. Baik dalam rumah tangga, di kantor, dalam kita berapologet, dalam kita sharing sesama anak Tuhan, sesama hamba Tuhan, maupun di dalam pelayanan, serta penginjilan, serta di dalam pengembalaan. Apabila kita tidak memiliki kasih, nothing itu semuanya Bapak Ibu. Karena yang orang lihat, orang-orang tahu, orang Kristen itu kasih. Ini yang orang ketahui. Dunia mengetahui bahwa orang Kristen itu kasih. Jadi jangan pernah kita tunjukkan agama kita kalau kita tidak menunjukkan kasih kita. Jangan pernah menunjukkan iman kita apabila kita tidak bisa menunjukkan kasih kita. Jangan pernah menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan kita apabila kita tidak memiliki kasih yang harus diketahui oleh dunia. Nah, kiranya saudaraku, video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagaimana tanggapan saudara semua? Akan tulis di kolom komentar, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak, komentar kita dengan baik, komentar kita dengan hati-hati. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan di dalam kitab Galatia, tidak ada satupun hukum ya yang menentang, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih. Tidak ada satupun hukum yang menentang buah-buah roh. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang kasih. Sejak dunia diciptakan sampai 2025 ini, tidak ada satupun hukum di dunia ini yang menentang kasih. Tidak ada. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, semua orang rindu dikasihi dan rindu supaya bisa mengasihi. Kita apabila kita belum bisa mengasihi, kita belum pernah merenungkan firman Tuhan. Kita hanya sekedar membaca, sekedar mendengar dan memperdengarkan, tetapi kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita mendengarkan, dan yang kita dengar, Bapak Ibu. Oleh karena itu, firman Tuhan selalu menegaskan kepada kita, mari menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Bapak Ibu terus dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan pertama sekali, dan mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka bisa datang kembali kepada Tuhan. Dan mereka yang sudah dimukalapkan, khususnya di kantong-kantong Kristen di desa-desa di pedalaman, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Tariq ilal Jannah, jalan menuju ke surga. Terima kasih. Kalian-kalian yang tidak suka dengan saya, oke? Saya tidak marah, saya tidak dendam, tapi saya akan menjawab ini. Kalian boleh benci saya, tidak apa-apa. Saya ulang lagi, ya, saya ulang lagi untuk saudara-saudara kita, abang-abang saya dari Katolik. Saya bukan mencari muka, ya. Tapi ingat, saya mau sampaikan, ya, salib itu tidak ada rancangan iblis di dalam. Rancangan iblis tidak ada. Ya, jadi kalau ada bilang disalib, ada maksud hati iblis sedikit pun, saya akan tunjukkan ayat Alkitab
bahwa tidak ada sedikit pun. Meskipun itu saya tidak akan tunjukkan di sini saat ini. Belum. Saya sudah konsultasi tadi sama Budi Asali subuh. Tadi pagi Esra Soru. Saya memberikan paparan argumen saya. Di situ Pak Esra Soru langsung terbuka. Pak Budi Asali terbuka. Semua master teologi saya punya teman angkatan terbuka. Kok Bapak bisa tahu? Saya tidak membela diri. Saya bilang inilah kenapa saya sampai keras. Saya tidak dapat ilmu dari mana, tapi saya nanti digojlok dan Anda lebih pintar daripada saya. Dan tunggu sebentar, saya akan mempermalukan iblis yang mengatakan iblis berperan. Ini ajaran sesat, ingat ya. Ajaran Marcion mengatakan bahwa Bapa membunuh anak. Kalau ada orang mengatakan A, Allah Bapa, B, rencana iblis, kita tahu secara letter-let orang-orang dalam Matius 26 ayat 4 adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Romawi. Tapi saya akan menjawab sebentar. Pertanyaannya saudara saya kiamat. Matius 26 ayat 3 dan 4 saya akan menjawab itu. Pertanyaannya Agatha, saya akan menjawab. Pertanyaannya Elia Marion adikku yang tersayang, saya akan jawab semuanya. Sebentar, tunggu. Dan semua orang yang menganggap bahwa ada abu-abu, sebentar Bapak Pendeta Sosroru juga akan menyatakan itu. Jadi pertanyaannya, rencana Allah Bapa, A, rencana Allah Bapa, B, rencana iblis. Ini karena pertanyaannya singkat. Tidak ada kata karya di dalam. Rencana. Jadi saya bukannya marah, tapi karena ada mengatakan, ada orang Kristen mengatakan rencana Allah Bapa begini. Saya bukan marah pribadi, tapi di situ bilang orang Kristen. Jadi saya akan menjawab itu sebentar, 3 hal. Yang pertama, saya akan meluruskan masalah saya dan Edis AB. Yang kedua, ya, saya akan menjawab itu, saya akan remukan kepala iblis itu. Dan yang ketiga, saya akan menjawab sarkas yang saya dikasih malu itu. Saya dikasih malu itu, ya. Saya akan itu. Harus kita terang benderang, harus bersaksi. Saya tegur. Anda menegur saya depan umum, Anda jangan bilang, oh bicara di bawah layar. No. Anda yang memulai, Anda yang memulai dan Anda mengakhiri. Saya yang mengawali dan saya juga akan mengakhiri. Edis membuang pelontar, saya mengawali, saya membuka sehingga timbul keributan. Saya juga yang harus menutupi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu sebentar malam. Terus subscribe Solata BM2 Apologet, Pak Bom. Saya akan menunjukkan bahwa firman Allah tidak bisa diubah-ubah oleh manusia atau iblis sedikit pun. Oke? Terima kasih banyak. Saya agak keras di sini Sipi. Dan saya akan menyampaikan, bukan saya cari tapi tidak pembelaan diri. Tapi saya mau kebenaran terungkap. Karena tadi malam saya sudah doa, kebenaran itu akan terungkap hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih ya teman-teman ya. Jadi ini saya punya Komal. Saya tidak ada mengundang orang-orang tidak, tapi mereka bernaikkan ke sini ya. Dan boom, ini yang terjadi. Ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi itu adalah anu. Ya, kita memakaikan data Alkitab kita dan nanti kita juga akan, ya semoga lah nanti kita ada titik terang ya Pak Bom ya. Semoga ada titik terang dalam hal menjabarkan itu. Ya, kita Bapak Ibu terkasih, saya dari dulu mengatakan, mari teman Timba Alawi, kita dukung saudara Edis. Kita dukung, tetapi cerdiklah dan cerdaslah. Kalaulah salah, jangan didukung. Itulah perkataan saya. Tetapi mari kita saling merangkul. Ya, jadi kok kami di sini bukan memusuhi, bukan sirik, apa-apa. Penontonku cuma 100 pun saya puji Tuhan kok, Pak. Mau penonton ke 100 kayak 50, justru penontonku kalau
Oh, banyak. Aku takut, Pak. Iya. Aku maunya penontonku 50 orang, 100 orang. Serius. Di situ bisa ketawa-ketawa, bisa bercanda, gitu loh. Aman saya kan begitu kan. Pulang ke Indonesia masih bisa makan sayur lontong kan gitu. Nggak ada kuahnya. Sayur lontongnya nggak ada kuahnya, CP. Kalau di Medan disebut preman lontong tak berkuah. Iya. Jadi Pak Bembong, Mangkoknya enggak. masalah Bapak internal Bapak Mulai itu dah, Mama Olo nih. Bapak selesaikan Pak ya. Jadi maksudnya eh, luar biasa tadi pernyataan Bapak. Bembong mengatakan aku telah mengakhiri semua antara aku dan saudara Edis ya, supaya jangan ini berkelanjutan, karena tujuan saya cuma satu kok. Apa tujuan saya? Tujuan saya itu adalah Islam kok. Jadi terhambat penginjilanku Pak kepada Bobo Islam. potong itu. Ya, Pak Iya, Sipi, silakan. saya minta maaf ya Sipi ya, karena memang saya kemarin 3 hari itu saya tidur cuma 4 jam. Kenapa? Yang pertama, penginjilan saya di YouTube itu 7 tahun. Saya tidak mau 7 tahun itu dirusak dengan 1 hari. Sehingga saya nggak bisa tidur. Itu pikiran saya. Karena saya difitnah, ya saya difitnah. Pokoknya habis-habisan. Tapi saya sudah selesaikan itu. Saya ampuni ya, saya sudah selesai. Jadi saya tidak ada masalah dengan saudara-saudara saya tidak ada masalah. Cuma nanti sebentar saya akan jelaskan ya, termasuk pertanyaan dari adik kiamat. Matius 26 ayat 3 dan 4 saya akan jelaskan itu. Saya sebenarnya mau jawab, tapi ya sudahlah. Nanti sebentar ya, saya akan menjawab itu dan saya akan tunjukkan kenapa saya punya hati tetap di situ. Karena pertanyaannya pertanyaannya cuma 2, A atau B. Ya, itu saja ya. Jadi kalau Anda mau jelaskan panjang-panjang itu hak Anda. Tapi saya intinya saya akan menjelaskan A atau B itu. Oke? Terima kasih Pak. Halo, brother Kiamat. Halo. Shalom bro. Shalom. Luar biasa. Iya. Apa kabar? Salam. Oke. Sehat luar biasa. Puji Mantap. Tuhan. Salam dek, salam dek. Gimana dek? Sehat-sehat selalu dek. Salam. Ya sehat, ini gimana Pak Bomom, sehat? Sehat dek, sehat-sehat dek. Luar biasa ya. Bro Kita CP, saya mau tanya nih sama Bro CP. Kalau saya melakukan penembakan pada Bro CP, yang merencanakan siapa? yang merencanakan ya kiamat lah. Kenapa? Yalah, mantap Bro. Logikanya bagus. Iya. Kita gini ya teman-teman ya, di sini kita komalnya bukan ajang ini, kita saling peluk-pelukan kok teman-teman ya. Jadi di sini bukan untuk ini. Tujuan kita cuma satu, ingat teman-teman. Ingat tujuan kita cuma satu. Penginjilan ke Islam. Ya. Kiamat. Kalau saya Kiamat. satu aja, CP. Saya mau bantai pengikut Muhammad Charles. Kiamat. Iya Bro. Iya. Kamu kan tahu Kiamat dan Kristen Prince kan penghujat sejati bro. Iya. Jangan bikin sayap penghujat ini menjadi patah. Aku sayap kiri, kau sayap kanan bro. Karena apapun alasannya, yang salah itu CP, walaupun pakai data. Yang CP, salah saya mau Muhammad, Bang. Saya mau tanya Yang CP salah. dengan kiamat dulu. Menurut Silakan, kalian Pak. berdua, anak-anak muda yang luar biasa ya. Pengajaran yang sesat itu harus dilawan dengan keras. Harus dengan bijak. Dengan kasih sih Pak. Iya. Pengajaran Kasih. yang salah dengan kasih. Iya.
Tapi Gimana? kan kasih itu kan kuhajar gitu, Pak. Gimana sih? Iya, nggak ada ya. Kasih martil, kasih martil. Jadi saya tidak minta dibenarkan atau saya bela. Tapi finalnya nanti sebentar. Saya yang mengawali dan saya harus menutupi. Oke? Semua anak-anak Tuhan, anak-anak apologet muda ini pintar-pintar. Tapi sebentar ada yang rahasia yang saya belum ungkapkan. Oke? Rahasia itu. Dan rahasia itu saya sudah sampaikan kepada orang tertentu saja yang saya sayang. Dan mereka sudah terbuka. Salah satunya saudara kita saya nggak bisa ungkapkan ya. Saya nggak bisa ungkapkan. Jadi nanti saya tidak menyinggung lagi, tapi saya bukannya mau dibela, tapi tidak usah bela saya. Tapi saya cuma di sini datang untuk menjelaskan, banyak saksi ya, dan semua akan terungkap. Kita akan bersatu kembali. Saya yakin ya, sebentar kita akan semua bersatu kembali. Amin, 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 amin. Saya yakin itu. Dan Jadi saya, semua akan. iya, dan saya juga berharap sebagai Pak Pendeta Bom adalah orang senior dalam ini. Jadikanlah Pak Bom jadi panutan kami, kami yang muda ini. Memang panutan itu susah ya, tapi kami yakin dan percaya kita bersatu kembali untuk menseruduk Islam, Pak. Ya, jadi saya mau sampaikan bahwa saya untuk saudara di seberang mungkin saya berbeda dengan CP ya, karena saya open kamera, alamat saya jelas, rumah saya jelas, makanya saya nggak pernah membawa status gereja saya, sinode dari mana, kemudian sekolah saya nggak pernah bawa itu. Kenapa? Karena saya sudah otomatis, saya sudah crack semua, saya korbankan itu semua ya. Jadi saya mau sampaikan, saya boleh cerita ya, 7 tahun saya di YouTube, tidak mungkin saya patahkan dengan argumen saya cuma 10 menit. Ya, penginjilan saya di YouTube 7 tahun, dengan saat ini 5 tahun di Solata BEM 2 tahun di Yusuf Manubulu, akhir 2018, saya berjuang dengan Ibu Sofiatul, adikku yang baik, dan teman-teman yang lain termasuk Pak Lidara. Jadi saya tidak mungkin, kenapa saya keras di situ, jadi ya. Kemudian saya di Facebook sudah dari 2011, akhir 2011 itu saya sekitar 5-6 tahun ya. Jadi saya punya nama jangkar itu, tapi saya tidak menyerang Islamologi, enggak. Saya cuma bertahan saja. Oke, dan bukan masalah senior dan tidak, tapi jujur saya di sini datang cuma mau sampaikan undangan untuk orang-orang apologet muda yang hebat-hebat. Meskipun saya sampai sudah dihina, dibenci, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan mau kita memang bersatu, ya Tuhan mau kita bersatu, laskar-laskar Kristus, baik itu dari berbagai macam denom. Dan saya akan mau menjelaskan sebentar. Saya tidak mau minta dibela, tapi tadi saya sudah ungkapkan, saya nggak usah double-double lagi. Ya kalian lah orang yang terhebat. Tapi semua akan terang benderang. Ya, semua akan terang benderang. Saya harus yang selesaikan ini. Ya, saya harus yang selesaikan ini. Dan semua akan terjawab polemik yang kalian ributkan. Saya yakin sebentar kalian akan bersatu kembali. Karena apa? Boleh kalian benci saya sampai saya tutup, kalian membenci saya, itu tidak masalah. Tapi saya yakin kalian akan melihat itu semua. Saya nggak apa-apa kalian merasa. Jadi sebentar saya mau live, sebentar sedikit lagi saya mau live, tapi undangan itu belum ya. Saya hanya live dengan biasa. Saya disclaimer lagi kembali untuk yang baru nonton bergabung ya. Yang baru bergabung, saya punya judul-judul itu sebenarnya sarkas. Karena saya bikin judul ayat Alkitab, contoh agape, kasih agape ya. Tetap kadrun adu domba.
Terpaksa saya bikin judul Pak Bom Bom minta makan. Bom Bom minta bebong. Supaya apa? Mereka jangan masuk. Tapi saya sudah di framing, tapi ya sudah gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Itu banyak saksi ya. Tapi biarlah gak apa-apa. Saya ketawa saja. Dolux ada di bawah ketawa ya. Dan semua orang yang nonton pasti tahu toh. Ya orang tahu bahwa saya, Dolux sudah tahu bahwa saya orang yang suka sarkas. Jadi ya gak apa-apa lah. Biarlah. Tersakiti untuk kebenaran itu perlu. Toh? Oke. Ya, terima kasih banyak Sipi ya, saya permisi dulu dan kiamat. Oke, Pak Pendeta Putih dan Pak Penginjil. Pak Penginjil. Pak Kiamat, ada yang mau sampaikan Pak Kiamat, bro? Ya, sebelum saya pergi. Ya, saya sih kok pengen ada diskusi gitu loh yang profesional. Mungkin nanti bisa dijadwalkan gitu. Oh, boleh. Nanti saya pikir nanti sebentar akan terang benderang. Habis itu nanti masalah diskusi dengan saya boleh. Tapi nanti sebentar nanti Kiamat boleh lihat dulu penjelasan saya karena Kiamat orang pintar. Tapi nanti sebentar saya jelaskan. Pasti mungkin Kiamat tidak akan jadi diskusi dengan saya. Karena saya akan menjelaskan itu. Kita tinggalkan egonya. Ya, setelah nanti saya jelaskan, kalian kan seorang pendebat. Kalau mau berdebat dengan saya di bawah layar boleh. Tapi kalau mau di atas layar juga boleh. Tapi nanti setelah saya live dengan hamba-hamba Tuhan, kami live sendiri, kami bikin pernyataan, kalian mau terima dan tidak, habis itu kalian ajak berdebat, saya layani. Oke? Itu saya layani. Ya. Tapi Ya, antara you soalnya dan saya kemarin juga sempat kan didengar Pak Bom Bom klaim itu dari ini ya Bapak Gereja ya, teks patristik gitu. Nah itu saya seneng tuh dengan teks-teks patristik. Mantap banget tuh kalau bisa didukung sama teks patristik. iya, boleh. Ya. Nanti kita berdebat, kau dengan siapa? Nanti saya dengan Budi Azali. Boleh, karena Iya. Budi Azali juga kepingin. Bila perlu nanti kau dengan Edis, saya dengan Pendeta Budi Azali. Tapi terserah kalian berdua. Kalian berdua Saya mau. sendiri juga nggak apa-apa Pak. Oke, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Oke. Terserah. Nanti saya ini. Tapi intinya di sini kan, kau mau membuka lembaran baru. Nanti saya tutup dulu. Nanti saya tutup lembaran baru dulu. Saya tutup lembaran sebentar. Baru setelah itu kau nanti membuka lembaran. Toh? Lembaran. Saya tutup dulu saya punya. Oke. Masalah saya dengan Edis. Karena saya membuka, saya harusnya menutupi. Begitu. Nanti kau dengan saya terserah. Kau mau membuka, nanti kau yang menutupi. Oke? Ya kalau saya itu prinsipnya akademis aja sih, by data Iya, gitu. iya. Mm-mm. Seperti itu. Saya memang suka diskusi debat gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Saya layani. Oke, nanti saya sampaikan. Tapi saya tutup dulu ya. Saya minta 1 hari ini. Mudah-mudahan semua bisa terima ya. Semua bisa. Saya harus luruskan. Ya nanti jadwalnya diinfokan ya Pak Ya, Bom nanti Bom saya yang infokan. bisanya Ya. kapan. Siap. Tapi nanti setelah saya setelah sebentar pasti ini kan judulnya nih kan ingat ya Kiamat ya. Pertanyaanmu kan Matius 26 ayat 3 dan 4, betul kan? Karena tentang, ingat ya, kita dua ribut karena rencana, betul? Karena dari awal rencana, setuju ya Kiamat ya? Ya sebetulnya pembahasannya luas Pak, nggak cuman itu. Kayak termasuk Bukan, tadi yang bukan, dibilang bukan. teks patristik. Sebentar, nanti ke situ. Yang kedua, Ya. yang pertama adalah Pertamanya itu. karena keributan ini kan ditimbul karena Edis menyatakan rencana Allah Bapa begini, orang yang mendukung itu begini, dan rencana iblis. Setuju ya? Sehingga kita dua ribut ya, betul? Betul. Oke, itu dulu ya. Saya bawa di situ. Nanti untuk yang lain itu part kedua. Tapi kita satu paket satu kali diskusi di situ, oke? Tapi BTW Pak Bom Bom,
Kalau misalnya itu misalnya bukan penyaliban ya, tapi penembakan gitu, misalnya penembakan pada Kristus, itu yang merencanakan siapa, Pak? Tidak usah di sini. Misalnya penembakan. Tidak usah di sini. Ini roomnya Christian Oke. Prince. Boleh di-spill dikit nggak, Pak? Menurut Pak Bomong kalau misalnya penembakan gitu, yang merencanakan siapa? Yang merencanakan saya kan Allah Bapa. Oh, yang merencanakan penembakan Allah Bapa. Mantap lah. Ya, perencanaan. Rencana itu. Kan saya berpatokan pada itu. Rencana Allah Bapa atau rencana iblis. Betul? Saya komitmen dari awal. Karena itu video yang menyebar. Betul? Saya tidak mau bicara karya atau apa. Enggak. Tidak usah dijelaskan panjang-panjang. Karena pertanyaannya A. Rencana Allah Bapa. B. Rencana iblis. Betul? Betul Kiamat? Maaf. Izin Pak Bombom, Maaf. izin Pak Bombom. Ya. Maaf, izin Pak Injil sebentar ya, maaf. Baik, baik. Tadi pertanyaan Kiamat, kalau saya menembak itu menembak ya, Kiamat? Betul, penembakan kan penyaliban. Oke. Penembakan ini terkait penyaliban Yesus atau tidak? Karena nggak pernah saya mendengar itu Yesus ditembak. Ya misalnya kan tadi Pak Bombong udah sepakat. Nah, kenapa Bapak Bombom menjawabnya itu rencana Allah, penembakan yang Kiamat menembak orang? Itu rencana Allah ya, Pak? Makanya konteksnya dijelaskan. Ini menembak dalam penginjilan, dalam penyalipan Yesus, atau Kiamat sendiri yang berencana menembak. Gitu loh. Kok Pak Bombom bilang itu rencana Allah ya? Gitu, lanjut. Ya itu hanya switch aja antara salib dengan tembak gitu. Kalau salib kan penyaliban, kalau tembak itu apa? Penembakan. Gitu kalinya. Jadi termnya memang beliau tersendiri. Kiamat, sebentar. Kau harus perbaiki bahasa itu karena itu bahasa itu nanti negatif dengan orang ya. Karena saya cuma membahas rencana penyaliban Allah. Ya. Yang Tapi setuju kalau dengan penembakan tadi Pak Bombom sudah sepakat kan itu rencana Allah. kan Izin bahasamu, Pak Bombom. kan bahasamu tuh Kiamat. Kiamat. Bahasa kamu Kiamat. bukan bahasa saya. Iya. Ya, dengar ya Kiamat. Kiamat. Sebentar, yang lain diam. Sebentar, yang lain diam. Itu bahasamu, bukan bahasa saya. Oke? Oke. Dengar dulu. Saya dengan Edis, saya tidak setuju rencana penyaliban oleh iblis. Itu ya. Itu Kiamat ya. Iya, si Kiamat pertanyaannya menjebak Kak Tementu rancu. Iya, menjebak saya. Penyaliban Mau sarkas memang lagi. rencana Ya. Allah. Ya, ini, Tetapi ya. kalau penembakan untuk sesama manusia itu nggak ada campur tangan Allah dong. Ya, Itu tolong ya jelas teman-teman ya, iblis. ini ada penonton 1100 ya. Hati-hati pertanyaannya. Saya mau dijebak lagi ya nggak apa-apa lah. Udah. Jadi minta maaf teman-teman ya, inilah orang-orang, saya sudah tutup tapi mau dibuka lagi karena mereka tahu saya suka emosi, suka marah. Tapi nggak apa-apa lah, anak-anak muda begini luar biasa ya. Tapi Anda jual, saya beli ya, minta maaf ya. Oke. Anda semua hebat, tapi kesombongan akan dijatuhkan. Oke. Oke. Nah, Jadi ada yang jual kita borong Pak, jangan beli aja, kita borong. Oke. Jadi kalian-kalian yang punya persatuan kubu ya, Metraton, saya langsung bicara saja. Kalian sudah membuka ini. Metraton dengan kalian, Yuli, Agatha, Kiamat, kalian semua. Saya sebut saja langsung. Kalian ajak ribut, oke? Kalian terlalu hebat, luar biasa. Udahlah, Sehingga Pak. tidak punya. Ya udah, saya sudah pada. Iya, Oke. saya bersahabat Hormat, sama hormat. teman-teman saya. Maksud aku begini loh Pak. Aku sangat bersahabat sama Bang Kiamat, sama Meta, sama semua itu sahabat-sahabat saya. Jadi kalau Bapak ngomong di sini, nanti Iya, iya, teman-teman saya berpikir, Baik. iya gitu Pak ya. Oke, saya stop ya. Saya tutup. Saya menjelaskan dulu. Saya tidak pernah bilang penembakan ya. Ingat ya. Ini Kiamat yang bilang. Saya tetap pada komitmen rencana Allah Bapa penyaliban. Penyaliban adalah rencana Allah Bapa, bukan pembunuhan, bukan apapun itu. Ingat bahasa saya.
dari Edis TV yang keluar katakan, kiamat yang memancingnya bukan saya. Rencana Allah Bapa, rencana penyaliban oleh Allah Bapa, itu saya. Edis TV, rencana penyaliban oleh iblis. Sekarang kiamat bikin argumen penembakan, penyaliban. Itu kiamat harus sampaikan, oke? Penembakan Ya, itu. tapi Pak Bomom sudah iakan toh. Kau ini mau cari ribut kah? Kau yang Jangan bilang gitu Pak Bombom. Ini anak salah gitu. ini. Bukan begitu kiamat. Ini aku bukan membela siapa-siapa. Pak, kiamat tadi hanya mengkias. Tapi Pak Bomom salah jawab itu doang tadi, Pak. Gitu. Gak ada Iya, ribut tapi di sini. Iya. iya, tapi Anda perbaiki dulu pertanyaannya kiamat. Anda ini rancu, kan jangan tidak open. gitu lah. Anda menyerang saya. Anda tidak open kamera. Anda bebas ya sama saya ya. Saya sudah ampuni loh. Jangan. Ini kalian ini gimana sih? Udah Pak Bomom. Kau samakan saja Kadrun dengan saya loh. Kalian mau ribut-ribut pribadi kah? Kenapa sih kalian mau jebak saya dengan cara begini? Sombong sekali kalian. Mau ribut kan bagaimana nih? Kan tidak ada hormati kalian sama orang tua ini. Kenapa kau bilang? Izin Pak Bom Bom. Nah, sebentar Pak Ya Pendeta, sudah sebentar Pak Pak, Pendeta. sabar Pak, sabar. Pendeta. Izin, Pak. Pak Bum, sabar ya Pak. Sudah seperti saya bilang itu kebenaran pasti Ini nanti terungkap. diubah Sabar, Pak, lagi sabar. loh. Diubah lagi oleh Kadrun lagi. Sama kalian punya grup bilang saya setuju penembakan. Ini bahasa-bahasa iblis ini. Saya mengiyakan, memang saya tahu kau punya maksud apa. Tapi bahasamu itu parah. Nanti kau bilang, oh iya bom-bom yang ini nanti akan dipotong. Bom-bom bilang penembakan. Ini kan rusak. Ini penonton 1.300, tapi nanti orang bikin YouTube puluhan ribu. Paham? Kau paham? Kiamat? Kalau kau benci saya, tidak usah kau bicara begitu. Kacau beliau, kacau. Ini parah ini. Macam Agatha, ya saya punya penonton 500. Agatha 500. Kau ini minta maaf ya, kalian ini kalau saya bicara kasar kalian marah. Padahal kalian lebih luar biasa kasarnya sama saya. Berarti Kalau udah mau benar. ribut, ribut. Penonton di sini Iya, kan Pak, sabar, 300. Pak. 500 ada Sabar, penonton Pak Pendeta. Agatha. 500 lagi penonton Bapak. Jadi kita jadi 1.300 ini. Di YouTube jadi puluhan ribu. Padahal saya nggak pernah bicara bilang penembakan. Ini saya difitnah loh. Kalian ini Bukan difitnah Pak. Cuman Bukan. pertanyaan kiamat ini tidak relevan dengan penyalipan Yesus. Iya, Dan tidak ada Bapak relevan. betul kata Bang Cepe, Pak Bom salah jawab. Karena bukan nggak salah itu namanya jawab. Dia punya maksud, saya Iyalah. tahu. Pak Bom Tapi- bilang itu. Kan dia bilang kan ini penembakan kah? Ini maksudnya yang tertuju penembakan, saya tahu dia punya maksud. Ini kan bahasa kiasan. Maksudnya yang pertama siapa yang rencana itu tuh? Dia kasih menunjuk itu. Maksudnya sasaran. Sasaran tuh pada titik itu maksudnya. Ini kan dia punya bahasa kiasan ini. Pointinya titiknya itu. Jadi kiamat. Kau clearkan dulu. Habis itu saya turun. Kau bilangnya, kau perbaiki dulu. Kau punya pernyataan itu. Oke? Silakan. Ya, saya cuman kasih pertanyaan Pak Bom yang jawab tadi kan ya. Sudahlah, semua juga saksi kan. Kiamat, jangan gitu deh. Pak Wah, Bom ini kau memang teman-teman fokus ya. tadi, tidak fokus. Teman-teman ya. Karena tuh, Kita maaf, bicara Pak, izin, Pak. penyaliban, kiamat sengaja dengan rombongan iblisnya menyatakan bahwa penembakan saya menyetujui. Betul kiamat begitu? Tadi Pak Bom mengiyakan atau tidak? Seingat Pak Bom nih. Itu nggak boleh kau bawa menjadi anumu deh. Saya juga nggak suka. Itu kiasan Nggak suka. atau bicara letterlet? Ya, coba salib penyaliban kata dasarnya apa? Sebentar. Kiasan atau letterlet? Letterleg itu sama-sama kata dasarnya apa? Berarti letterlet. Berarti di bawah bilang saya setujui penembakan. Nah, tadi kan Pak Bomo bilang takdir kan, direncanakan di kekekalan.
Ya cocok-cocok aja Pak. Kau ini jangan, kalau kau Enggak, punya sudah, bahasa, dia dulu, udah dong, sudah, aduh sudah. parah Maaf, ini maaf. kiamat ini. Kasihan. Kau rubahlah Kiamat. bahasamu, masa takdir Pertanyaanmu jadi itu jangan kamu penembakan? bawa nanti ke debat-debat lain ya. Itu nggak relevan dengan penyaliban Aduh Yesus. kiamat. Yang terjadi dalam kesengsaraan Yesus itu rencana Tuhan. Tetapi kalau kamu melakukan apa namanya itu, Kiamat. melakukan kesengsaraan terhadap Kiamat. manusia, itu Kau iblis memang cari memang. keributan ini. Jangan ya, jangan. Karena Pak Bobo tidak Aduh, sombong fokus. sekali ini kiamat ini ya. Oh, Coba sombong tadi sekali Pak Bobong kiamat. menolak pertanyaan itu kan nggak kejawab, tapi dijawabnya iya. Loh, saya kan punya maksud itu bahasa kiasan, maksudnya yang titik itu, penembakan titik itu. Oh, Saya kira kau punya hati itu tulus baik, tapi kau punya Itu, hati busuk. ya, Pak Bobo Hatimu pikir busuk. ke sana. Busuk. Saya punya pikiran itu penembakan tujuan, paham ya? Tujuan Oh, penembakan itu maksud saya. iya. Saya Dor tidak gitu berpikir. ya. Sebentar, jangan kau potong, jangan kayak hewan liar. Kau kan punya hati kan busuk, kau punya rencana. Jangan gitu lah, Maksudmu sebentar, kau memang iblis, sabar. Bapak yang kepleset kok jadi Tolong kalau saya ngomong diam dulu kiamat. Kau dari kemarin saya tantang kau open kamera ya. Kau dengar dulu. Kau diam, saya potong. Kau memang tidak punya sopan. Kau punya orang tua tidak didik. Kau orang tuamu tidak didik kau. Minta maaf sebentar. Astaga. Stop dulu. Stop, orang tuamu tidak didik kau. Bicara sama orang tua kau anak kecil kemarin. Dengar. Oke. Tadi pertanyaanmu, Pak Bom setuju nggak Siap. dengan penembakan? Tua. Pikiran saya, penembakan itu kayak seperti begini, tujuan ini, yang intinya, jadi sasaran kita menembak, itu pikiran saya. Tapi kau hatimu berbeda. Saya punya pikiran positif, pikiran mau menjatuhkan saya, negatif. Seakan-akan kami adalah teroris, mau tebak orang kasih jatuh, itu salah. Di dalam penyaliban Kristus tidak ada penembakan, tidak ada. Oke? Saya mau turun. Anda orang yang sengaja memperkeruh ini. Anda bikin lembaran kebaru. Saya berdoa Anda Tuhan membuat Anda bertobat. Anda kesombongan Anda terlalu tinggi. Anda suka menghujat Islam. Sekarang Anda menghujat saya. Pelayanan ingat, semakin orang sombong akan dijatuhkan Anda. Saya punya maksud baik. Anda maksud saya penembakan. Anda tidak punya hati. Kiamat. Anda tidak punya hati. Anda menyerang pastor, Anda menyerang pendeta, Anda menyerang guru-guru teologi. Anda sombong. Anda urusan dengan saya tunggu Anda open kamera. Selama Anda tidak open kamera, saya tidak akan lawan Anda. Oke? Saya tidak tahu Anda manusia atau teroris. Minta maaf. Anda punya maksud tujuan buruk buat saya. Oke? Saya akan temani Anda open kamera. Oke? Anda sangat buruk. Maksud Anda, saya pikir pos Anda seperti orang yang tidak punya agama. Saya punya hati untuk Anda positif, tapi saya kira Anda membawa kiasan penembakan ke sini. Tujuan itu penembakan titik utama maksudnya, pikiran saya. Tapi Anda bilang, saya memberikan penembakan. Anda yang keluarkan kata itu. Bukan saya ya, ingat, ini mau digoreng lagi. Nanti Anda mau supaya Anda mau menjatuhkan karakter saya. Ingat ya, tolong rekam ya. Ini kiamat. Ada rekaman kan? Teman-teman di sini rekam nggak tadi? Tolong rekam ya. Kiamat yang membawa bahasa ini. Ya, bukan saya ya. Kalian semua saksi ya. Jangan tapi kau diam dulu. Salam dor. Nah, itu kan salam dor kan? Ini memang iblis. Kiamat ini iblis ya. Kau iblis. Kau tidak punya orang tua. Orang tuamu tidak didik kau, makanya kau penghujat Islam. Silakan orang-orang Islam tangkap dia. Dia bukan penginjil, dia penghujat, teroris. Jangan gitu, Pak. Enggak, kau teroris. Itu juga lah, Kau Pak Bobo. teroris. Karena kau kau sudah bilang saya. Selama gitu, kau buka Pak. kamera, saya minta maaf. Pak Selama Bobo. kau buka kamera, saya minta orang Islam tangkap dia. Kau sudah menjebak saya. Jangan Kau gitu, teroris. Pak. Enggak, saya enggak peduli. Kau bukan orang Kristen. Kau Mohon maaf Pak Bom, Ibu Winef mute suara Bapak. Mohon maaf, nanti dikira saya lagi mute lagi. Jangan begitulah Ibu Winef. Ya di mute lah, masa sampai begitu ngomong Pak Bom sih? Iya,
makanya saya katakan tadi awal bersatulah ser Kristus. Tapi jadi Aduh. tadi juga Bang Kiamat ngomong kepada saya, Bang JP, kalau aku tembak lu siapa yang salah Bang JP? Ya kau yang salah, itu rencanamu, aku bilang gitu. Itu loh. Iya. Jadi memang harus dengan gimana ya teman-teman ya. Dalam hal-hal seperti itu kita memang harus fokus ya, fokus ke arah mana gitu. Tapi tadi Pak Kiamat nanya aku 1 detik langsung aku jawab Pak Kiamat ya. Bro CP, tapi kalau misalnya nih kamu Kristus nih, aku tembak, itu rencana siapa? Salam dor. Kau ini Kiamat. nggak boleh gitu Ki. Segala kesengsaraan Kristus itu memang rencana Allah. Tetapi pertanyaanmu tadi, kalau saya menembak, itu rencana siapa, Pak? Kalau Pertanyaan kamu misalnya seperti itu juga nggak boleh. kan, Karena Pak kalau Bom mikirnya, dengar deh ya. Karena Pak Bom mikirnya itu apa namanya tuh alegoris untuk Yesus. Aduh, pertanyaanmu Kak itu William, tidak relevan dengan penyaliban Yesus, Dek. Jangan kamu bawa kemana-mana itu ya. Kalau kamu jelas pertanyaanmu, seandainya waktu itu saya ada untuk kesengsaraan Yesus, lalu saya tembak Yesus, itu rencana siapa? Kalau begitu pertanyaanmu, itu jelas. Tapi kamu kan pertanyaanmu tadi apa? Kalau saya mau menembak, itu rencana siapa? Jadi nggak relevan dengan kesengsaraan Yesus, jangan gitu deh. Kalian walaupun berbeda pendapat, tetaplah bersatu Jiwa-jiwa sudah banyak yang harus dituai. Kayak begini jadi pecah kalian. Izin Bu Wines. Silakan Pak. Ya, sebelum Sedih saya izin turun, saya izin dulu Bang CP ya, sedikit waktu aja, boleh ya? Iya Pak, iya silakan. Saya mau diperbesar Bang CP biar ini mencerahkan kita. aku izin dulu ya, Bro CP. Jangan turun dulu Kiamat, jangan turun dulu kalau boleh. Aku sebelum turun mau salam Jangan dor. turun dulu, jangan turun dulu, boleh ya? Nanti kalau Ya. mau dijadwalkan debat nggak apa-apa Pak sama saya, tapi jangan suruh on cam ya, kecuali kalau menang. Ya nggak usah berdebat lah, ini bukan berdebat karena saya sebentar mau turun ya. Gini teman-teman ya, saya spillkan kita Yohanes 13 ayat 2 gitu ya. Tuhan berkati. Dikatakan begini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Kita lihat di sini iblis membisikkan rencana. Oke. Kita lihat di dalam Matius 26 teman-teman. Matius 26 di ayat 3 seperti yang dikatakan Pak Bom tadi, pertanyaan Kiamat. Oh, udah turun dia. Ayat 3, pada waktu itulah berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa-bangsa Yahudi